Itu kalau saya nggak tahu kamu nanti akan punya pengalaman sama atau tidak, bentuknya akan sama atau tidak, aku nggak tahu. Jadi ini hanya berbagi story saja, kisah saja. Saya tidak menuntut orang akan menggunakan cara atau bentuk yang sama dengan saya gitu, karena prosesnya bisa beda-beda, kecepatannya bisa beda, kecepatan orang mengalami pemisahan jiwa dan roh juga beda, bisa sinkron juga beda, terus nanti rohnya menguasai jiwa nanti juga beda, prosesnya beda, levelnya bisa beda-beda, karena itu nanti juga tergantung izin Tuhan gitu. Tidak semua orang diizinkan menggunakan metode ini juga kayaknya ya, karena mentalnya nggak sanggup. Berarti kan tidak diizinkan. Jadi kalau diizinkan ya mentalnya akan sanggup, kalau nggak sanggup berarti nggak diizinkan. Nah, berkaitan dengan konfirmasi seperti itu, sebenarnya saya pikir banyak orang di luar sana yang seperti kita sebenarnya. Makanya saya agak, ya dulu sangat lama bergumul apakah ini akan dibuka publik atau tidak, tapi ya seperti ini akhirnya. Kalau aku dulu tidak bikin grup Facebook itu ya kamu nggak akan bergabung juga gitu. Jadi perlu untuk dikeluarkan lah gitu. Saya tinggal meresponi siapa yang mau, siapa yang tidak. Nah, yang mau ini akan ini dulu ada orang yang bisa melihat visi ya. Sayangnya dia menolak itu ya. Jadi visinya El Sadik ini kayak kota perlindungan, ada pagarnya, ada gerbangnya. Cuman waktu itu dia bilang, saya pengen masuk tapi nggak boleh. Aten kepada itu El Sadik itu. Jadi ada di dalamnya ini ada banyak orang, ada gunungnya, kayak gunung tapi di dalam kota gitu. Ada kota perlindungan, ada benteng. Jadi siapapun yang menerima ya dimasukkan ke kota ini, kota perlindungan sanktuari gitu ya. Dan barang siapa masuk ya dipelihara gitu, itu otomatis. Jadi orang-orang itu akan sinkron dengan El Sadik. Yaitu visi saya ya, makanya saya tetap jalan ya, karena ada harapan bahwa someday suatu ketika akan berhasil. Dulu begitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya komunitas, ada orang-orang yang merasa cocok lah, sudah terkonfirmasi, terbukti. Jadi memang ini harus dibuka ke publik ya. Tinggal cek siapa yang menerima. Yang menerima akan diberkati, yang tidak ya tidak bisa diberkati, karena perumusannya jelas hitam putih. Kayak kemarin saya melayani di Jogja, saya nggak kenal orangnya, baru ketemu itu juga ya, saya tes pengakuan imannya, saya tes pemahamannya, terus kemudian diuji, ini menerima nggak pesan ya saya sampaikan. Kamu berdosa, dosamu A, B, C dan seterusnya. Mau nggak pengakuan jujur? Makanya kemarin dia tanya, ini harus jujur ya? Saya bilang kan harus jujur. Begitu jujur ya dia pengakuan dosa, terus merasa ya, saya melihatnya ya dia merasa diberkati. Saya belum melihat dia bersaksi sih. Tapi ya kelihatan gitu ya, ada reaksi-reaksi, ada manifestasi. Kemudian ya secara roh saya merasakan dia bebas gitu, dia merasa merdeka seperti itu. Jadi sekarang dia merasa puas gitu ya. Mungkin nanti harus ditindaklanjuti kesaksian. Tapi seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa memahami, tidak menolak, ternyata ada gitu. Jadi walaupun orang bilang A, I, U, E, O, ya bodo amat. Kamu hanya menolak saja. Ya jangan heran kamu gak diberkati gitu ya. Bagi yang menerima kan diberkati, bagi yang menolak, debu di kaki saya kan saya bersihkan. Nyawamu di tanganmu sendiri gitu, bukan tanggung jawab saya. Ya di tanggung jawab saya yang menerima gitu. Makanya ini juga pergumulan dulu sebagai lone ranger ya, berjuang sendiri. Kalau saya nggak mempertahankan visi itu walaupun dalam kesendirian ya, pesan ini nggak akan tersampaikan. Jadi memang kita yang
memahami harus membayar harga. Udah rumusan. Jadi kalau kalian memahami ini 100% pasti bayar harga. Karena pasti itu udah akan nyebar. Dengan penyebaran kalian akan bayar harga. Dan itu nanti tergantung Tuhan. Kalian akan punya peran apa gitu. Seperti tadi kelahiran kembali. Kita nggak tahu angin atau roh itu berembus dari mana kita nggak tahu, berhembus ke mana juga kita nggak tahu, dari mana nggak tahu, ke mana nggak tahu. Jadi setiap orang dilahirkan dari roh itu seperti itu, nggak kelihatan. Makanya dulu saya bahas 2 tingkatan, ada pengantin, ada para tamu. Kita nggak tahu kita itu termasuk pengantin atau tidak, tamu atau tidak. Tapi gejalanya bisa lah gitu ya, gejalanya bisa diuji gitu ya. Kalau dia level pengantin, pasti ada kriteria yang masuk. Nah, di LSD kan kita mengejar kriteria pengantin sebenarnya. Punya pelita, punya minyak. Para tamu hanya punya pelitanya, nggak punya minyak. Minyaknya habis setengah jalan. Punya Alkitab, punya pengajaran, tapi minyaknya nggak ada. Kurang terang, kurang jelas. Tiba-tiba mati. Ketika ada kasus A tertentu, oh bingung ini gimana nih, analisanya gimana nih, stres gitu karena minyaknya kurang, padahal itu sudah jelas. Ya puji Tuhan kita bisa punya pengetahuan sampai bahasa asli gitu ya, sampai bahasa kuno. Secara pengalaman kita juga punya, jadi saya rasa El Sadik ini lengkap sekali. Ya begitu, terima kasih responnya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau ada respon terakhir, jam berapa ini? Ya, 9.55.